Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wah, dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Rabbal. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini sebagaimana biasanya, yaitu kita melaksanakan latihan bersama olah sehat Green Thinking, Sasana IKPLN Daerah Indonesia Power, dan nanti akan disampaikan sambutan oleh Pak Sugeng, sambutan selamat paginya, dan juga ada biasa sebagaimana biasanya memutarkan video LTK-nya, dan dilanjutkan dengan acara penggugah hati oleh Bapak Muhammad Arifin, yaitu ketua kita. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan Pak Sugeng untuk menyambut selamat paginya pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arifin, Bapak-bapak dan Ibu, ya tadi ada ibunya. Alhamdulillah hari ini kita masih panjang umur, ya. Alhamdulillah masih hari, ya, masih bisa bersilaturahmi muka, ya. Meskipun sudah tidak muka, nggak apa-apa. Baik, mari kita awali dengan tersenyum, ya. Ini senyumnya senyum wajib ya sekarang ya. Ya, 3 menit boleh. Senyum wajib. Kelamaan ya. Ya, senyum wajib ya. Nah, syaratnya tidak dipaksakan, ikhlas ya. Ikhlas. Ya, tersenyum dimulai. Mana senyumnya? Ini Ikhlas. Ya. Ya. Aman kan? Kalau senyum biasanya nggak kelihatan giginya kalau senyum. Wajah ini katanya tadi. Lebih ikhlas kelihatan giginya. Lebih ikhlas. Baik, baik. Kalau sudah tersenyum sepertinya sejuk ya, suasana sejuk, tidak ada yang marah, tidak ada dusta di antara kita ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kalau kita sudah dikasih panjang umur, tetapi kalau badan kita tidak sehat, bagaimana? Ke dokter. Tidak enak. Ya, harus panjang umur, harus panjang umur, harus sehat. Ya. Setelah sehat juga banyak rezeki. Nah, materi ya, uang ya gitu. Karena kalau sehat nggak punya uang masih bisa puasa, ya masih puasa. Tapi kalau nggak sehat banyak uang juga percuma kan ya, makan nggak enak. Bagaimana Bapak-bapak Ibu sekalian? Bayar dokter ya Pak Sugeng ya, banyak uang sakit. Ya, jadi yang enak itu panjang umur, sehat, banyak rezeki. Amin. Ya, alhamdulillah. Saya merasa bangga, merasa senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu-ibu sekalian. Semoga barokah ya pertemuan kita pagi hari ini. Setelah tersenyum, saya mau tanya yang belum sarapan siapa? Angkat tangan. baru minum. Belum. Banasir. Saya bilang tanya angkat tangan itu bukan berarti mau ngirim sarapan ya, maaf ya. Ditransferkan sarapannya. Disarankan untuk sarapan dulu ya, artinya perut tidak boleh kosong ya, perut tidak boleh kosong. Baik ya, silahkan sambil kita bersaparia sambil sarapan boleh, minum kopi boleh seperti Pak Bang Maruto ya sudah minum kopi, tapi nggak tahu itu temannya apa Bang teman kopi. Singkong gitu Pak Bambang. Temennya mendoan. Di sana nggak ada singkong kan? Biskor. Sama dawet ayu sana.
Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah tersenyum, ya kita seperti bahagia semuanya ya. Kemudian nanti kalau kita link tingkung ya, itu sesuai prosedur juga nggak boleh dipaksakan ya. Tetapi ada tetapinya. Apa Nggak Kung? boleh dimanjakan. Pak Nyaman yang bilang ya, bukan saya ya. Jangan dimanjakan. Dan dimanjakan, artinya ya harus gerak meskipun nggak dipaksakan harus gerak. Tuh. Misalnya jinjit-jinjit ya, tidak kuat 300 kali ya, 100 boleh, 100 boleh. Selebihnya jinjit-jinjitnya tidak dihitung, tidak menurut hitungan nggak apa-apa. Nah, yang penting gerak gitu aja. Ya. Nah, ini Mas Joko Suralaya selalu telat ya, padahal dia bisa jadi instruktur ya. Baik, masih Pak Joko Mulyono. Belum ada. Sudah. Baru mau ada. Bapak Ibu sekalian, sedang connect. Mari kita awali kegiatan kita ini dengan doa ya. Insya Allah dengan doa kegiatan kita ini barokah. Apa yang kita harapkan sehat ya. Berdoa ini menurut agama kita masing-masing ya, atau semua Islami. Barangkali kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-hadiniyah walikul niyatin sholehah. Sayulillahi wa'amul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pakai kayak gini kayak tukang becak ya Pak Edi ya. Iya benar. Aku mau ngomong nggak tega. Nah, gitu aja. Nggak ada lepas kacamatanya. Saya mau nanya gini. Kuning Pak Sugeng. Kalau pasukan kuning itu, kalau jemaah saya itu pegawai kebersihan pasar kelurahan itu loh yang PPSU. Ya. Kemudian mari kita berdoa untuk yang kedua kali yaitu yel-yel ya. Yel-yel itu merupakan ya doa juga ya yang secara tidak langsung. Baik, seperti biasa, PLN Jantung Indonesia, 3 PLN Sejahtera, kita semua sehat-sehat dan lintingkung jaya. Ya, seperti biasa, Pak Arifin belum melarang untuk yel-yel pelan. Keras masih boleh ya, keras masih boleh. Kemudian mute-nya dilepas ya, mute-nya dibuka. Ya. Kita mulai ya, siap. Mana tangannya? Masih mute. Ayo mute-nya dibuka. Siap nih. Ini siapa yang mute-nya belum buka? Oh, Pak Setio nih, Pak Setio belum buka mute-nya nih. Ya, siap. PLN Jantung Indonesia. Kurang keras. IKPLN. Kemudian kita semua sehat. Lintingkung jaya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi. Ya, makasih. Baik. Masih Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, Lintingkung ini akan kami tutup nanti dengan pantun penutup ya. Namun sebelumnya kami ingin merespon yang tadi menyapa baju orange tadi. Ya, ini baju ini Pak Edi tahu nih, dapatnya di mana nih? Ini baju kebesaran Lintingkung, dapatnya dengan berpanas-panasan di lapangan oleh-oleh. Oleh-oleh. Siapa tahu yang lapangan oleh-oleh di mana? Surbeje. Surabaya. Kalau nggak Pak Edi nggak tak kasih hadiah. Oh, nggak kasih ya, aduh. Baik. Apa ya? Ya, ini
pada saat mengikuti instruktur di Lapan Oleh-oleh Surabaya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekalian nonton nih. Suara siapa nih ya? Saya ingin menutup dengan pantun. Kalau Bapak-bapak bisa menyebut selanjutnya, tunggu hadiah di rumah ya. Kecuali Pak Arifin dan Pak Edi, Pak Nyaman dan Bu Sri tidak boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian begini pantunnya. Burung Nanti cendrawasih. yang bisa jawab angkat tangan. Burung Angkat tangan, cendrawasih. sebut nama. Kalau jawabannya benar, tunggu hadiah di rumah. Baik. Tunggu aja ya. Enggak, maksudnya ya enggak nunggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dengan Bapak Ibu sekalian ya. Akan kami tutup dengan pantun. Klasik pantunnya sebenarnya. Tadi Ya. Silakan Pak Sugeng. burung cendrawasih, burung irian. Ketebak duluan ya. Siapa yang bisa nebak atau nerusin angkat tangan jawab. Susah Ternyata. nangkapnya. Ya, Nangkapnya susah. ayo. Terbangnya Sampai loncat hitungan ya. ketiga. 1, 2, 3. Gugur. Terima Aduh. kasih, cukup Nggak sekian. bisa, nggak jadi ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Terlalu jauh nangkapnya ke Irian, Pak. Oh. Nggak usah ditangkep. Baik, Bapak Ibu sekalian. Lain kali ya. Ada lagi pantun yang berhadiah. Insya Allah. Burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sugeng. wabarakatuh. Ya. Orang pintar kan dia apa namanya tongpes mungkin ya, tongpes bukan tongkepes ya, ngajak saya gitu supaya diongkosin ya. Saya tanya nolak. Nah, tapi dia maksa saja, ini bukan orang pintar, bukan dukun katanya, tapi kiai, katanya kiai. Saya masih belum percaya dia menyebutkan kiai itu. Tapi ketika dia menyebutkan ini di Pamengpeuk. Nah, Pamengpeuk itu Pak Dadang ya, Pak Angkai ya, Pak Angkai, Pak tahu nih Pak Angkai. Pamengpeuk kan banyak pesantren Pak di sana kan, gudangnya pesantren lah. Oh, sedikit-sedikit pesantren, sekian meter pesantren di Pamengpeuk itu. Pak Lutfi itu kan, Pak Lutfi itu kan orang Pamengpeuk ya, karena di Pamengpeuk ini terkenal banyak pesantrennya. Nah, karena dia menyebutkan di Pamengpeuk, saya baru percaya. Oke, kalau gitu mau percaya baru mau nganter. Oke, saya antar gitu. Nah, saya mengalah ya, lalu saya menemaninya pergi ke Pamengpeuk itu. Pamengpeuk itu kali lagi ada kecamatan Pak ya, kecamatan Pamengpeuk itu, kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Dan terkenal banyak pesantrennya. Kira-kira 5 km dari Dayakolot. Saya waktu itu sudah di Dayakolot, Pak. Saya lahir di Bandung, tapi kelas 4 SD saya pindah ke Dayakolot. Nah, dari Dayakolot itu sekitar 5 km lah. Pak Angkai tahu persis pasti Pak Angkai itu. Mungkin juga sering lewat ke situ. Nah, jam 8 pagi, Pak, saya berdua naik angkot ke arah Pamengpeuk. Dan ya tentu saya yang bayarnya. Benar saja, Pak. Teman saya itu minta angkot berhenti di sebuah pesantren, Pak. Seberang jalan ini ya tuh apa namanya pesantrennya itu pesantren. Dan di depan pintu masjid ada yang ada di depan pintu masjid yang ada di lingkungan pesantren ada masjid Pak, di lingkungan pesantrennya itu ada bangku panjang. Dan seingat saya itu ada orang sedang duduk-duduk sekitar 3 orangan lah, 2-3 orang sedang duduk di situ. Rupanya menunggu giliran. Masjidnya tidak begitu besar. Pak Kiai menerima tamunya di dalam masjid. Saya berdua ikut duduk di bangku panjang itu. Tidak ada penerima tamu, Pak. Tidak ada penerima tamu, semuanya itu tamu. Artinya tidak ada yang bertanya maksud kedatangan saya dan identitas saya. Kami semua diam, tidak bicara Pak, diam. Tidak ada bercakap-cakap. Tidak lama menunggu, saya berdua pun dapat giliran. Saya berdua masuk ke dalam masjid. Saya lihat Pak Kiai sedang duduk bersila di lantai masjid.
Perawakannya sedang, tidak tinggi, kulitnya putih, bersih, dan agak gemuk. Agak gemuk, Pak. Pakaiannya putih-putih saya ingat. Pakai sarung putih. Bukan putih ya, berwarna cerah lagi. Nah, di belakang Pak Kiai terlihat ada wanita, Pak, berkerudung ya, duduk bersimpuh. Terus terang ya, saya lihat parasnya tergolong cantik. Saya menduga dia itu istri Pak Kiai. Surat mata Pak Kiai tajam melihat kami berdua. Nah, teman saya menghadap lebih dulu. Dia berbicara begini dalam bahasa Sunda ya bicaranya, dan saya tulis dalam bahasa Indonesia. Pak Kiai, saya mohon didoakan agar mudah mencari rezeki, gitu Pak dia itu. Pak Kiai, yang kedoanya supaya gampil dan rezeki, ini bahasa Sunda ya, pada Dadang Pangkai. Nah, saya lihat Pak, wajah Pak Kiai agak berubah Pak Kiai itu. Dan dengan nada tinggi dia berkata, kamu ini tukang judi, gitu Pak. Rezekimu tidak akan berkah karena mencampur aduk yang halal dengan yang haram. Hentikan kebiasaan burukmu. Gitu Pak, marah Pak Kiai itu Pak. Kepada teman saya itu. Teman saya kelihatan mukanya agak berubah juga ya, gitu kan. Agak pucat, genut. Ketahuan. Langsung dimaki-maki Pak sama Pak Kiai itu. Saya lupa lah. Makanya apa lagi ya, langsung diomelin Pak sampai Kiai itu. Dan makanya ada ucapan lainnya yang saya sudah lupa. Yang saya heran, kok Pak Kiai tahu teman saya itu tukang judi? Ini Pak, saya heran ya. Kok Pak Kiai tahu teman saya itu tukang judi? Nah, memang tahun itu Pak masih ada judi buntut, ya kan? Orang-orang Bandung terkenal lah, tahu ya, orang-orang Bandung sekitarnya judi buntut yang namanya nalo dan loto. Kalau itu nasional lotere totalisator, saya ingat gitu ya. Nalo nasional lotere dan lotere totalisator. Banyak orang yang tergoda oleh judi tersebut, Pak. Walau tidak seramai di awal keluarnya. Awal keluarnya akhir tahun 60-an, Pak. Saya ingat. Nah, teman saya termasuk yang suka masang. Teman saya itu. Saya tahu persis lah tukang masang. Kalau dalam bentuk uang, hadiahnya sekitar 70 kali, Pak. Saya ingatlah orang-orang Bandung ya. 70 kali waktu hadiahnya itu. Dari nilai pasar. Misalnya, apabila pasangnya Rp1.000, maka jika menang akan dapat hadiah Rp70.000. Jika 1.000 berarti kan 70 juta, 700.000 ya. Itu ingat kan, Rp1.000 itu 70.000 hadiahnya, 70 kalinya. Rata-rata ya. Ada juga yang sampai 80 kali, Pak. Ada, Pak. Sampai 80 kalinya untuk menarik pembeli ya, artinya promosi gitu kan. Ada yang dapat. Jadi ditulis Pak, itu di Dayakolot Pak itu Pak. Ramai sekali Pak. Setiap malam Minggu dan malam Selasa. Pada meja-meja kan, meja-meja pakai lilin, ada yang pakai apa gitu, lampu minyak. Nah, itu ditulis Pak di situ Pak, hadiah 70 kali gitu. Hadiah dan daftar angka ya, 2 angka. Ya kan? Dari mulai 00 sampai 99 ya, 0 sampai 99 angkanya itu. Buntut Pak ya. namanya Pak. Buntut namanya 0 sampai 99. Ada 100 kolom ya. Dan beli satu misalnya Rp1.000 nomor berapa gitu kan. Saya ingat Pak dulu nomor favoritnya 26 Pak. Ingat Pak. Yang nomor 26 masih ingat. Ini sekali keluar nomor 26 itu. Hari ini ikut pasang ya. Pas keluar 26 itu namanya bandar itu ketembak. Ya, kalau keluar 26 banyak yang bandar banyak ya kewalahan ya. Bahkan ada yang bangkrut karena keluar angka 26 gitu. So banyak yang beli. Ya, baik kan modalnya ini kan dia kan habis gitu kan. Bahkan ada ingkar janji Pak. Yang tadinya hadiahnya 1 kali 70 gitu kan. Begitu ditembakkan, diturunin Pak, disuruh kali 50 Pak. Diturunkan. Sampai banyak yang marah, banyak yang bertengkar Pak. Kadang-kadang sampai ada yang berantem gitu. Karena si bandarnya ingkar janji. Karena bandarnya ketembak, banyak yang menang itu bandarnya kan gitu kan. Sampai ingkar janji. Dan ada yang berantem Pak, saya berantem itu. Saya ingat betul waktu itu. Nah, zaman ramai-ramainya Pak, yang dijudikan bukan hanya uang Pak, bukan. Ada juga barang seperti radio transistor Pak, ada Pak. Jam tangan, bahkan makanan kaleng seperti ikan sarden, itu dijudikan Pak. Ikan sarden dijudikan Pak.
Ya, cuman tentu harganya beda-beda kan. Gitu. Nilainya apa namanya nilai pasang berbeda-beda. Kode-kode buntut bertebaran, Pak. Kode itu kan, kode buntut bertebaran ya. Orang gila apa namanya? Orang gila ditanya, nomor berapa yang akan keluar? Gitu. Ada yang cari wangsit ke gunung-gunung, Pak, dan hutan. Ada apa tuh? Bertapa ke kuburan ada. Pendeknya aneh-aneh lah. Nah, nalo itu dibukanya tiap malam Minggu, sedangkan loto tiap malam Selasa. Saya ingat betul. Ingat Pak ya? Ayo, Pak jangan Pak Kai sudah pernah masak. Pak Arifin sampai saya Karena dulu ada istilah begini Ingat kembali, Pak. itu kan. Masang Sampai itu apal. hitung, Sampai apal. Uang Kalau- TKK habis. masang itu Pak ada istilahnya apa namanya hitung-hitung kalau kalah katanya hitung-hitung beli cendol bahe gitu Pak dari gitu Pak beli cendol bahe kalau kalah itu kayak itu kalau menang ya untung lah kita dapat uang tapi kalau kalah ya hitung-hitung beli cendol bahe gitu sampai ada istilah begitu saking tergila-gilanya sama judi itu kan, Pak? Terus aneh-aneh waktu itu Pak Ini aneh-aneh dan yang jualan ada juga yang aparat Pak ya tentara polisi gitu kan yang jualan itu lebih mereka lebih percaya diri kan kalau aparat gitu kan ada juga Pak aparat yang jualan tangan. bukan hanya orang awam atau pegawai negeri loh bukan ada juga aparat nah ketika giliran saya Pak ini mohon maaf sekali Bapak Ibu semua bukan untuk ria untuk pamer ini karena saya cerita ya dan cerita pengalaman dan kalau tidak saya tuliskan juga tidak sampai kepada Bapak Ibu semua cerita ini tidak saya tuliskan tidak saya ceritakan gitu. Nah, ketika giliran saya mengatakan bahwa saya hanya mengantar. Kan saya kan tidak akan bertanya, saya mengantar saya itu bukan untuk berhukum. Tidak untuk bertanya kepada kiai, saya tidak kepada kiai pun saya tidak akan bertanya tadinya. Saya mengantar. Saya mengantar. Karena saya hanya mengantar kiai gitu. Namun, tak urung Pak Kiai berkata juga, Pak. Nah, bicaranya begini, Pak. Subhanallah. Ujang kan Sunda Pak ya, saya dipanggil Ujang. Ujang itu panggilan akrab untuk Kasep Pak, Kasep. nah itu. Ujang Engkai, Ujang Dadang kan, cucu kan, Ujang. Pak Sugeng juga ngerti sekarang apa? Di Bandung ya. 3 tahun di Bandung. Panggilan akrab. Bilang begini Pak, Ujang ahli menuntut ilmu. Saya tercenung. Teruskan belajar yang tekun, semoga berkah dan tercapai cita-cita. Gitu Pak. Saya tercengung ya. Kalau dikatakan saya ahli menuntut ilmu rasanya tidak. Tapi ucapan Pak Kiai yang tepat adalah untuk teman saya tadi. Memang dia itu tukang judi. Suka masang buntut. Nah, setelah itu saya berdoa pamitan dan mengucapkan terima kasih. Saya melihat teman saya tidak memberi tip apa-apa pun kepada Pak Kiai. Karena itu saya pun tidak, kan? Saya tidak kasih juga. Mungkin juga dia tidak punya uang kan. Orang naik angkot saya dibarahin saya kan. Nah, di jalan pulang saya merenung. Benar dia itu kiai, bukan dukun. Karena kalau dukun pasti di hadapannya ada dupa, ya kan Pak? Ada dupa kan, ada menyan, ada jimat kan kalau dukun dan lain-lain. Nah, tidak komersil pula Pak, tidak minta apa-apa, tidak minta bayaran. Nah, peristiwa itu sudah berlalu 40 tahun yang lalu, Pak. 40 tahun yang lalu saya masih remaja gitu. Dan masih saya kenal. Teman saya pun sekarang masih hidup, Pak. Masih sehat. Dia itu mantan pegawai masih sehat. Nah, dia juga beruntung nasibnya, Pak. Ya, meskipun dia itu agak sedikit apa namanya bergajul lah, bergajul ya. Teman saya kan merokok kan gitu kan suka minum-minum gitu. Tapi dia bekerja di Telekom pekerjaannya. Kelasnya lebih baik orangnya. Nah, masih sehat, tinggal di Dayakolot. Kan kalau ke depan juga saya suka ketemu sama dia itu. Yang saya heran, apakah itu karomah, Pak ya? Kenapa karomah ya? Pak Kiai itu kan bisa menebak orang ya bahwa teman saya itu tukang judi, tahu dia tukang judi gitu kan. Ya. Kalau saya dikatakan ahli menuntut ilmu, ini yang berlebihan lah kalau menurut saya ya. Karena kalau ahli kan apa namanya saya sudah profesor kan sekarang Pak ya, gitu kan. Ahli itu kan profesor kan paling tinggi kan ilmu jadi. Tadi kan tapi kan tidak.
Nah, itu aja Pak cerita saya. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi yang cerita-cerita pengalaman pribadi ya. Kebetulan saya tuliskan karena kalau tidak tuliskan hilang juga kan cerita ini. Dan saya juga sengaja menulis buku ini untuk warisan juga kepada anak cucu saya ya. Bila mereka pun baca ya pengalaman kakeknya, buyutnya gitu kan. Itu masih hidup gitu. Karena kita ini kan Pak sekarang ini sudah menjelang kalau bahasa Sundanya sudah reup-reupan Pak ya. Lagi kita ini kan. Saya di Cirebon pernah jadi kepala PLTG Pak. Kepala PLTG itu kepala apa namanya unit ya. Yang zaman dulu namanya kepala PLTG Pak. Jadi meskipun unit kepala dulu sih bukan supervisor, senior kan. Kalau sekarang kan istilahnya ada supervisor kan gitu. Kalau kecil supervisor, kalau gede manajer. Kalau dulu tidak. Mana yang namanya unit, maupun unitnya itu PLTA kecil, PLTG, PLTU, tetap aja kepala unit. Kekuatan hati. Nah, itu saya dulu anak buah saya 70 orang, Pak. Kan, saya itu waktu itu kepala PLTG itu. Operasi dan pemeliharaan. Dan sebagian ada yang muda-muda, dan ada yang saya rekrut bahkan. Saya yang merekrut, saya mewawancara, menguji. 50% sudah meninggal, Pak. Mereka itu. Iya, Pak. Alhamdulillah kita masih dikasih umur, Pak. Dikasih umur. Kita ini sampai sekarang masih bisa ketemu. Dan dikatakan sehat 100% juga tidak lah. Karena sudah 70 tahun kan. Pasti ada kan yang reyod-reyodnya kan gitu kan. Mobil kan tidak akan selamanya ini apa namanya sehat kan, gres kan, manusia juga begitu sama aja. Saya pun begini, alhamdulillah secara parameter saya sehat, tetapi kelainan kan ada saja. Seperti apa namanya, harus hati-hati dengan pinggang kalau jongkok jangan apa namanya bungkuk jangan terlalu ini gitu kan. Karena biasa itu kan, cetit gitu di pinggang itu. Ya karena fatwa usia. Nah, alhamdulillah kita masih diisi waktu Pak, mari isi kita dengan yang baik-baik Pak ya. Banyak berzikir, banyak beristighfar, dan Bapak Ibu yang muslim jangan lupa setiap hari sholat Pak baca surat Al-Fatihah dan baca surat ayat kursi sambil sholat. Insya Allah dilindungi Allah dari segala bencana, segala penyakit, dari segala godaan setan terutama ya. Karena setan itu sangat licik dan licin dalam menggoda kita. Meskipun dan tidak pandang bulu setan itu ya. Nah, kalau kiai sekalipun bisa dispelesetkan oleh setan kan. Ulama besar pun bisa dispelesetkan oleh setan. Itu karena itu kita harus waspada, mohon perlindungannya. Dan bukan hanya kiai Pak, nabi pun bisa dipelesetkan, ya kan Pak? Nabi Adam kan digoda setan, jadi dipelesetkan oleh setan kan, Nabi Adam. Nabi Yunus kan sampai pergi itu kan meninggalkan umatnya karena digoda setan. Anak Nabi kan, anak-anak Nabi Yusuf ya, mau membunuh Nabi Yusuf kan, gitu kan itu kan digoda setan juga. Dia mengaku, kami ini digoda setan karena sampai mau membunuh Nabi Yusuf. Hati-hati Pak, dengan itu mari kita berdoa semuanya, semoga Allah melindungi kita, merahmati kita terus melimpahkan empat yang paling utama pada kita semua, yaitu berkah, nikmat, berkah, rahmat, nikmat dan karunia. Amin. Ya, itu yang tertinggi Pak ya. Karunia dari Allah yang tertinggi adalah berkah, rahmat, nikmat dan karunia. Sekian Pak, terima kasih. Mungkin benar-benar ke Pak Edi ke depan ya. Di absen lah, sebut saja sekarang Pak Edi. Terima kasih Pak. Pak Engkai urutan ke-1 gitu. Pak Dadang ke-2, Pak Curan ke-3. Calo siap. Pasti beribu-ribu itu pengalaman kita ini. Silakan apa saja lah. Saya yang Pak Ketua, Pak Ketua boleh nanya? Ya, silakan Pak Joko. Makasih Pak Edi. Ya, saya tertarik dengan kisah yang barusan disampaikan. Bahkan termasuk sahabatnya sampai sekarang masih hidup pun Pak Ketua masih apa? Pertanyaannya, masih apa enggak nama pesantrennya dan nama kiainya yang sempat ditemui itu di Pamengpeuk? Ya mudah-mudahan masih ada begitu. Terus yang kedua, yang keduanya mungkin ucapan Pak Kiai ada benarnya bahwa ahli judi itu berarti suka judi. Sedangkan Pak Ketua ahli menuntut ilmu artinya suka belajar, maksudnya itu. Bukan ahli, suka belajar begitu. Dan sampai sekarang saya tahu bahwa Pak Ketua senang belajar. Saya kira itu mudah-mudahan pertanyaan pertama bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko pertanyaannya. Begini Pak Joko, saya juga apa namanya sayang ya, saya lupa nama pesantrennya, Pak, dan saya juga lupa nama Pak Kiainya. Dan saya menduga Pak Kiainya sudah tidak ada ya, karena waktu itu juga sudah ya mungkin kira-kira usia 50 tahunan Pak ya waktu itu. Sehat, segar, gemuk gitu. Dan kalau saya cari-cari informasi Pak Joko ya, mungkin suatu saat saya main-main ke Pamengpeuk, insya Allah itu pesantrennya masih ada ya. Dan kalau lokasinya saya masih ingat Pak, sebelah kanan Namanya ya Pak yang lupa ya. jalan pesantrennya itu ada masjidnya di depannya Pak. Masjidnya, lokasinya masih terbayang sampai sekarang Pak saya. Wajah Pak Kiainya pun masih terbayang sampai sekarang. Namun saya mungkin bisa cari-cari informasi Pak pesantren apa ya dulu ya. Mungkin jejak pesantrennya lah bisa kita kunjungi. Insya Allah Pak Joko saya ke depan. Dari Hall kan dekat Pak. Ke Pamengpeuk itu paling cuma 10 menit. Dari Joko karena kalau naik mobil sendiri ya 10-15 menit karena dia cuma 5 km Pak. Ke Pamengpeuk itu dari Dayakolot itu jalan kaki. Saya suka jalan kaki dulu waktu masih muda itu. Olahraga kan, lari pagi gitu sampai Pamengpeuk Pak bolak-balik sekitar 5 km. Jadi bolak-balik 10 km. Ya, itu apa namanya insya Allah Pak, saya juga akan cari informasi nanti karena itu apa namanya kenangan saya juga ya dan sekali lagi Pak di sini yang paling pentingnya Pak ya, paling penting dari yang saya sampaikan itu, yang namanya ilmu gaib Pak ya, itu bisa dimiliki siapa saja, termasuk kita manusia biasa. Cuman tentu ada syaratnya ya, gitu kan. Artinya syaratnya ini kita kan harus membersihkan diri kan, gitu kan, membersihkan diri, menjauhi dari hal-hal yang tercela ya, yang maksiat, kemudian juga banyak berzikir kan, gitu Pak ya, banyak berzikir. Satu lagi kan Pak, pernah saya ceritakan juga kan Pak ya, buyut saya bertamu kepada seorang kiai gitu kan, kayak gitu Pak. Kemudian hujan besar ya, sampai tidak bisa pulang sampai lewat maghrib. Dan karena buyut saya itu petani ya, banyak kerjaan, maksa aja pingin pulang gitu. Pingin pulang. Jadinya oleh Pak Kiai ditahan, tidur aja sini kata Pak Kiai itu. Nah, karena maksa ingin pulang dan jauh Pak, berjam-jam itu dari rumah buyut saya ke rumah Pak Kiai itu. Ini cerita ibu saya. Nah, tapi karena maksa aja ingin pulang, akhirnya oleh Pak Kiai dibawa keluar. Pak Kiai itu bawa keluar, kemudian dipegangin tangan buyut saya itu dan baca doa. Pak Kiai baca doa, terus nyuruh buyut memejamkan matanya, begitu. Buka, kedengaran Pak Kiai bilang buka. Begitu dibuka, sudah di depan rumahnya. Sudah di depan rumahnya Pak. Padahal perjalanan berjam-jam. Subhanallah. Jadi ilmu seperti itu siapapun bisa. Ya, cuman mungkin tentu ada syaratnya kan, seperti tadi, dan mungkin juga harus bersih kita kan. Harus bersih. Ingat juga Pak, zaman Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman Pak minta didatangkan istana Ratu Bilqis. Istana Pak, kan? Istana Ratu Bilqis bisa didatangkan ke hadapannya. Jin Pak, jin waktu itu kan Pak Nabi Sulaiman kan menguasai jin juga Pak ya. Jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman, jin, binatang-binatang kan. Ada mengatakan ini, saya sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis itu sebelum Anda berdiri, gitu. Jadi duduk ke berdiri, gitu. Ingin lebih cepat kan Nabi Sulaiman. Kiai Pak, yang menghadap Nabi Sulaiman seorang kiai, seorang berilmu, seorang ulama, mengatakan begini, saya sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata, gitu mata. Nah, Nabi Sulaiman, silakan, yang sekejap mata begitu ngedip, matanya dibuka sudah ada di hadapan. Istana itu. Jadi bukan Nabi saja Pak, manusia biasa pun bisa. Tapi tentu tadi kan ada syarat-syarat gitu. Tapi ada juga kan kejadian kan Pak ya, saya pernah mendengar cerita itu di Kota Bandung. Kalau ada orang yang ingin ilmu-ilmu gaib begitu kan, kemudian tidak ketaikan namanya itu ya, tidak terlaksana, tidak mampu badannya, mungkin juga akhlaknya tidak memenuhi, gila Pak, jadi gila. Hilang ingatan. Ada apa yang begitu Pak? Istilahnya itu ngaji ya, ngaji saipi ya, mungkin Pak Dadang ya di Garut pernah dengar kan namanya ngaji saipi ya. Iya Pak, saipi yang itu kalau tidak kataikan Pak ya, tidak terlaksana, tidak mumpuni kan, jadi gila, jadi sakit ingatan. Nah, itu makanya
Tidak semua orang lah bisa begitu tuh. Tidak semua. Itu Pak, terima kasih Pak Edi lah. Ya, makasih Pak Pak Edi, Pak Sugeng, Pak Edi. Oh ya, Tambu. Silakan Pak Sugeng. Baik, baik. Pak Arifin, Ya, tambah silakan. satu Pak. Ya, tadi belum terjawab Oh, iya, mengenai Pak. karomah, Pak. Bapak kan mengalami langsung ya, Pak ya. Tentunya bisa merasakan bahwa itu benar-benar karomah atau bukan. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Iya. Karomah itu begini Pak. Kalau para nabi kan dapat mujizat ya. Nabi Ya. mendapatkan mujizat. Ya kalau kita manusia biasa, kejadian-kejadian yang supranatural bagi para nabi dan rasul namanya mujizat. Kan seperti Nabi Muhammad kan membelah bulan, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan mati gitu. Itu namanya mujizat. Tetapi kalau manusia biasa itu namanya karomah. Jadi karomah ini adalah kejadian supranatural yang dimiliki oleh manusia biasa. Itu namanya karomah. Dan yang namanya menghidupkan orang mati pernah dialami juga Pak oleh bisa dilakukan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kan? Syekh Abdul Qadir Jailani ya, karena waktu itu ada saudara kita yang dari Nasrani mengatakan apa kelebihan Nabi Muhammad gitu dengan Nabi Isa kan, dengan Yesus, karena Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati gitu. Nabi Muhammad tidak gitu, kata saudara kita Nasrani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, jangan Nabi Muhammad, saya juga bisa. Gitu. Saya bisa gitu. Dengan Nabi saya juga bisa. Buktikan gitu kan. Dibuktikan Pak. Pergi ke makam kuburan itu ibunya saudara kita yang Nasrani itu, ibunya itu, kuburannya itu. Nabi Syekh Abdul Qadir berdoa, keluar pada kuburan itu Pak. Hidup. Ibunya itu dalam keadaan utuh gitu. Nah, jadi manusia biasa bisa, gitu kan? Dan itu namanya karomah, Pak. Karomah bukan mujizat. Kalau manusia biasa, mujizat, karomah. Ya Pak, silakan. Cukup Pak Sugeng? Cukup. Kalau yang tadi karomah ya Pak? Karomah. Ya. Kalau manusia biasa karomah. Baik. Jadi tahu sebelum winarah apa ya? Ya, weruh sadurung winarah Pak, kalau bahasa Jawanya. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi penggugah hatinya. Dan mungkin pada kesempatan ke depan saya akan menjadwalkan bapak-bapak yang lainnya yang sudah masuk di catatan saya. Ini ada Pak Engkai dan Pak Dadang ya. Nanti kalau ada foto-fotonya dikirim beberapa, nanti bisa saya jadikan video. Demikian. Baiklah, tadi sudah diawalin dengan jinglenya Pak Arifin. Sekarang saya tutup kembali dengan jinglenya Pak Arifin lagi. Terima kasih. Ya. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Nanti kalau mau yang panjang dibikinkan lagi Bu Sri dengan lagu satu. Makasih Pak Edi, tolong Pak Edi di-share ke saya Pak Edi. Kalau saya bicara di depan keluarga saya kan bisa diputar. Oh iya, nanti boleh Pak yang itu jinglenya ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini yang berbahagia ini, dapat berolahraga dan juga bersharing atau mendengarkan sharing dari Pak Arifin, penggugah hatinya yang cukup bermanfaat mengenai sesuatu yang luar biasa dari manusia biasa, walaupun dia bukan seorang nabi sekalipun. Demikian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sabtu yang akan datang. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Wabarakatuh.